Hati Andrea seperti ditusuk ribuan jarum saat mendengar ucapan Aluna. Pria itu sadar bahwa dirinya telah melakukan kesalahan yang fatal. Aku tahu, aku sadar kalau aku salah sayang. Aku adalah suami yang bodoh dan pelin-pelan. Aku mohon, berikan aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku janji akan menjadi suami dan ayah yang baik untuk anak kita. Aku janji akan percaya sepenuhnya pada kami. Aku janji untuk tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Berikan aku kesempatan sayang. Maka akan apa dulu kamu juga memberikan aku kesempatan saat ingin menjelaskan apa yang sudah terjadi? Tidak kan? Bahkan aku masih ingat kalau kamu menyesal menikah denganku. Aluna menyela dengan nada sarkas, menatap Andreas dengan tatapan terluka. Andreas merutuki kebodohannya yang pernah mengatakan hal kasar itu pada Aluna. Aku sedang marah sayang, aku hilaf, dan karena kemarahanmu kita bercerai. Sangga Aluna tertawa getir dengan air mata yang telah mengucur deras membasahi pipinya. Sayang, apa kamu tahu seberapa hancurnya aku pada malam itu? Apa kamu tahu seberapa takutnya aku berada di luar sana? Perasaanku selalu was-was karena takut bertemu para hatersku. Kamu mengusirku tanpa perasaan, Andreas. Kamu jahat, padahal kamu tahu saat itu aku benar-benar butuh tempat sandaran. Kamu tahu saat itu aku tidak memiliki apapun selain kamu, bahkan rumah pun aku tidak punya. Tapi dengan teganya kamu mengusirku tanpa belas kasih, jerit Aluna meluapkan segala rasa sesak di dadanya. Dia sangat ketakutan kala itu dilecehkan di depan umum tanpa ada siapapun yang membelanya. Diusir dari setiap kontrakan yang ingin ia sewa. Aluna benar-benar merasa terhina saat itu. Andreas tak sanggup menahan diri untuk memeluk wanita yang sedang rapuh itu. Andreas memeluk erat tubuh Aluna, namun wanita itu memberontak. Maafkan aku sayang, aku salah, aku pengecut. Andreas ikut menangis karena merasa amat bersalah pada Aluna. Jangan sentuh aku, kamu jahat, kamu laki-laki jahat. Aluna menjerit seraya memukul dada bidang Andreas bertubi-tubi. Pukul aku sepuasmu sayang, tapi aku mohon jangan tinggalkan aku. Tidak apa-apa kamu berada di sampingku meski dalam keadaan membenciku. Itu lebih baik daripada kamu pergi dari hidupku. Andreas menerima semua pukulan Aluna. Kamu jahat, aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu, aku tulus sama kamu, aku berikan seluruh hati aku untuk kamu. Tapi apa balasanmu? Yang ada kamu malah nyakitin aku. Aluna menangis, meringis kesakitan dikala perutnya terasa kram seperti dililit oleh sesuatu. Rasa sakit itu yang membuat wanita itu tumbang. Andreas langsung menahan tubuh Aluna. Pria tampan itu merasa sangat khawatir dikala melihat wajah Aluna berubah pucat pasi. Sayang, kamu kenapa? Tanya Andreas panik. Sakit, bayiku. Bertahanlah sayang, aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Andreas segera mengangkat tubuh Aluna ala bridal style. Pria itu berlari keluar dari ruangan tersebut. Andreas sangat ketakutan. Pria tampan itu merasa khawatir. Perutku. Aluna mencengkram erat bahu Andreas guna membagi rasa sakitnya. Sabar sayang, maafkan aku. Karena kamu jadi begini. Andreas merasa bersalah bila terjadi sesuatu pada anaknya. Dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Luna kenapa? Pekik Meli khawatir. Kita ke rumah sakit Mel, bantu aku nyetir mobil. Andreas berjalan mondar-mandir di depan ruang rawat UGD. Pria tampan itu merasa sangat ketakutan. Tangan Andreas bergetar karena merasa khawatir. Masih teringat wajah pucat pasi Aluna. Pria itu takut bila sesuatu yang buruk terjadi pada anaknya. Aku mohon bertahanlah sayang. Maafkan aku yang udah buat kamu jatuh sakit. Andreas menyugar rambutnya ke belakang. Tenang An, semuanya akan baik-baik saja, ujar Meli berusaha menenangkan sahabatnya itu. Gimana aku bisa tenang Mel? Aluna kesakitan di sana, balas Andreas dengan suara yang parau. Tak berselang lama dokter keluar dari ruangan UGD, membuat Andreas langsung menanyakan keadaan Aluna. Bagaimana keadaan istri saya dok? Tanya Andreas cepat. Telah terjadi kontraksi ringan pada kandungan istri Anda. Jangan buat beliau tertekan atau terlalu banyak berpikir, karena itu dapat
membuat stres pikirannya sehingga membuat kandungannya rentan terhadap kontraksi. Terlebih lagi istri Anda pernah mengalami keguguran. Dokter tersebut menjelaskan secara terperinci termasuk tentang vitamin dan pola makan Aluna yang harus benar-benar dijaga. Andreas bernafas lega karena wanita yang ia cintai dan anaknya baik-baik saja. Terima kasih dok, saya akan menjaga istri saya dengan baik ke depannya. Sekarang apa bisa saya menjenguknya? Tanya Andreas penuh harap, tak sabar ingin bertemu dengan Aluna. Silahkan tuan. Andreas masuk ke dalam ruang UGD. Pria tampan itu mengayunkan langkahnya mendekati berangkar tempat Aluna beristirahat. Dia mengusap lembut pipi Aluna yang semakin cabi. Wanita itu terlihat sangat damai dengan mata yang terpejam. Kamu cantik pakai hijab, puji Andreas pelan seraya mengusap puncak kepala Aluna yang dilapisi kain. Dia tak menyangka Aluna yang dulunya suka berpakaian cantik kini telah bertransformasi menjadi wanita yang berpakaian tertutup. Kita tidak bisa menilai seseorang hanya karena kejahatan yang pernah diperbuatnya, karena kita tidak tahu kepada siapa Allah memberikan hidayahnya. Istilah tentang segemuk-gemuknya ikan tetap memiliki tulang dan sekurus-kurusnya ikan tetap memiliki daging itu benar. Artinya seburuk-buruknya orang pasti memiliki sifat baik dan sebaik-baiknya orang pasti memiliki sifat jahat. Hanya saja Andreas tak menyangka Aluna akan berubah dalam jangka waktu 5 bulan. Andreas duduk di kursi panjang yang terletak di samping berangkar pria tampan itu, menggenggam tangan Aluna lembut. Kepergianmu membuat aku tahu apa artinya kehilangan. Ternyata benar apa kata orang, kalau terkadang kita harus sampai pada titik kehilangan agar mengerti arti kehadiran, kasih sayang dan kenyamanan. Aku benar-benar mencintai kamu sayang. Aku menyesal dan berjanji tidak akan mengecewakan kamu lagi. Aku akan menjaga kamu dan anak kita. Akan aku bahagiakan kamu sampai kamu lupa kalau aku pernah menyakitimu. Andreas mengecup punggung tangan Aluna lembut. Pria tampan itu meneteskan air matanya karena merasa bahagia. Allah masih memberikannya kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan yang pernah ia lakukan pada Aluna. Takdir masih mempertemukan dirinya bersama dengan Aluna. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita sayang. Mulai saat ini hanya akan ada aku, kamu dan anak kita, ujar Andreas mencium punggung tangan Aluna. Semalaman penuh Andreas menjaga Aluna. Wanita itu baik-baik saja. Dokter mengatakan Aluna terlalu lelah pikiran dan fisik sehingga membuat wanita itu tak kunjung bangun. Suara lenguhan keluar dari mulut Aluna membuat Andreas yang terlelap di dekatnya pun langsung terjaga. Pria itu tak betul-betul tidur karena dia sangat takut bila Aluna pergi meninggalkannya lagi. Sayang, kamu sudah bangun. Apa yang kamu inginkan? Air. Di mana ini? Tanya Aluna pelan dengan suara yang masih lemah. Wanita itu masih belum sadar sepenuhnya. Bahkan dia tak mempermasalahkan Andreas yang mencium seluruh permukaan wajahnya. Di rumah sakit sayang, ujar Andreas tersenyum senang. Bayiku, Aluna menyentuh perut buncitnya khawatir. Bayi kita baik-baik saja sayang, balas Andreas yang merasa terharu melihat Aluna begitu mengkhawatirkan calon bayi mereka. Andreas ingin mengelus perut Aluna, namun wanita itu segera menepis tangan Andreas. Jangan menyentuhku, serga Aluna dingin dengan suara lemah. Setelah kepergian Aluna, Vero segera meminta bantuan sahabatnya yang satu sekolah dulu. Sahabat Vero telah menjadi seorang intelijen negara. Perangai Vero yang baik dan tulus meski memiliki mulut pedas memudahkan pria itu memiliki banyak sahabat yang tulus padanya. Betapa kagetnya ketika sahabat Vero melacak nomor ponsel Aluna yang ternyata di rumah sakit. Setelah mendapatkan kabar dari sahabatnya, Vero segera meluncur ke rumah sakit. Dalam hati
Pria itu tak berhenti mendoakan Aluna dan bayinya agar baik-baik saja. Terbesit rasa bersalah karena kelap kali berkata pedas pada Aluna. Namun pria itu tak bisa mengubahnya karena itu sudah menjadi kepribadiannya. Benar katakan benar dan salah katakan salah. Ya Allah Luna, belum juga seminggu kamu pergi dari rumah, tapi udah masuk rumah sakit aja. Kalau sampai setahun entah kamu bakal masuk kubur. Vero mengerutu dengan perasaannya yang gelisah. Dia mengayunkan langkah kakinya tergesa-gesa di lorong rumah sakit sehingga tidak sengaja menendang ember yang berisikan air pel. Brak, astagfirullah. Vero terkejut. Pria itu merasa bersalah karena telah membuat lantai rumah sakit yang nyaris bersih itu kembali kotor. Maaf mbak, sini saya bantu. Vero ingin merebut pel yang dipegang oleh seorang wanita cantik memakai seragam cleaning service. Tidak usah tuan, ini memang sudah tanggung jawab saya. Salah saya juga karena menaruh ember di tengah jalan, ujar wanita itu tersenyum ramah ke arah Vero. Tidak usah mbak, jangan merasa agak enak. Karena ini kesalahan saya yang sudah buat ini kotor, berarti saya juga yang harus membersihkannya. Jangan melarang saya, berdosa bagi saya bila memberatkan pekerjaan orang lain. Vero tak terima, pria itu masih tetap kekeh ingin bertanggung jawab. Ilmu agama yang ia pelajari bukan hanya sampai di kepala, melainkan juga di hati. Dia akan merasa sangat berdosa bila telah memberangkatkan pekerjaan orang lain. Tapi tuan, tidak masalah, jangan merasa tidak enak hati. Setiap orang harus memiliki rasa tanggung jawab, bukan? Berani mengotori, maka harus berani membersihkannya. Vero tersenyum ramah, lalu dengan santainya dia membersihkan lantai yang berair itu. Vero sangat serius. Dia memang mengkhawatirkan Aluna dan ingin segera bertemu dengan wanita itu. Namun dia tak boleh abai terhadap kesalahannya. Wanita itu tersenyum haru. Dia tak menyangka ada sosok pria tampan dan baik seperti Vero. Biasanya orang-orang akan melewati begitu saja tanpa memikirkan betapa lelah wanita itu membersihkan lantai. Setelah selesai, Vero langsung mengembalikan pel pada wanita itu. Sekali lagi maafkan saya mbak, saya sedang buru-buru, ujar Vero tersenyum tulus. Saya yang seharusnya berterima kasih karena Tuhan sudah mau memudahkan pekerjaan saya. Bahkan sekarang lantainya sudah bersih. Barang siapa yang mempermudahkan urusan orang lain, maka dia adalah salah satu golongan yang dirindukan oleh surga. Itulah ajaran Islam. Mbak, kalau begitu saya pamit, ujar Vero lalu beranjak pergi meninggalkan wanita yang termangu mendengar ucapan Vero. Pria yang soleh, gumamnya pelan. Vero berdiri di depan pintu ruang inap Aluna. Pria tampan itu ingin masuk, namun diurungkan karena mendengar suara percakapan Andreas dan Aluna. Berapa banyak kesempatan yang telah aku berikan, tapi tidak kamu gunakan dengan baik. Aku lelah, kamu gak pernah berubah. Sayang, aku janji ini yang terakhir. Aku akan benar-benar mencintaimu dan menjaga kamu dan anak kita. Aku gak sanggup kehilangan kamu lagi. Sudah cukup 5 bulan aku hidup tanpa keinginan karena kehilangan kamu. Sudah cukup aku jauh dari Vino, darah daging aku sendiri karena kesalahan aku. Sekarang tidak lagi. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Vero yang mendengarnya pun menghela nafas berat. Pria tampan itu memantapkan hatinya untuk masuk karena perdebatan antara Andreas dan Aluna semakin panas. Bismillah, gumam Vero seraya membuka pintu. Ceklak, assalamualaikum. Andreas dan Aluna langsung menoleh ke arah pintu. Mata Aluna terbelalak ketika melihat sosok Vero tersenyum ke arahnya. Sedangkan Andreas termangu menatap pria yang pernah ia temui itu. Dia, gumam Andreas terkejut.